Ya, kita masuk di dasar-dasar invoice entry. Invoice receipt ini adalah bagian dari procurement process ya. Jadi tadi kita sudah membuat purchase order ya. Kemudian ada good receipt, penerimaan barang, kemudian kita melakukan invoice receipt. Dan ini melengkapi ya proses procurement sebelumnya. Artinya berkelanjutan antara PO, good receipt, dan juga invoice. Nah, ini adalah proses invoice verification ya, secara umum ya. Jadi invoice kita entry ya. Jadi ketika barang itu datang ya, barang itu ada invoice ya. Nah, invoice itu kemudian kita entry. Di dalam proses bisnis itu prosesnya bisa invoice dulu baru barang ya, atau barang baru invoice. Jadi bisa dikirim dulu barang ya, barang dengan invoice, atau barang belum dikirim, invoice sudah dikirim ya. Invoice sudah diterima baru barang. Ini tergantung proses bisnis. Cuma untuk contoh ini, jadi barang datang, good receipt ya, kemudian sudah itu ada invoice verification. Jadi invoice verification ini tidak termasuk pembayaran ya. Ya, pembayaran. Jadi ini invoice verification ini menjadi penghubung antara material manajemen ya dengan accounting. Ya, dengan accounting. Nah, sehingga ketika kita membuat invoice ya, kita mereferensi kepada PO yang sebelumnya. PO ya, vendornya, material ya, kemudian jumlah yang perlu di-invoice ya, kemudian juga amount-nya berapa, harganya berapa ya, kemudian juga ada term of payment ya. Term of payment atau TOP itu adalah perjanjian kontrak ya, jual beli misalnya antara vendor dengan kita ya. Itu akan mengatur misalnya berapa lama kita harus melakukan pembayaran, kemudian kalau misalnya ada diskon atau ada denda dan lain-lainnya ketika melewati batas waktu, itu akan didefinisikan di term of payment atau TOP. Ya. Nah, kemudian sehingga sistem itu akan mengecek ya, apakah data yang diterima, barang, jumlah, tagihan sesuai tidak dengan PO ya. Sesuai tidak dengan material dokumen ya yang sudah dibuat ketika good receipt ya. Nah, kemudian sehingga ketika ada perbedaan ya di antara PO dengan good receipt dan juga dengan invoice ya, misalnya perbedaan sisi kuantitas atau misalnya perbedaan dari sisi harga ya, maka sistem akan memberikan peringatan atau pemberitahuan ya. Ya. Nah, tergantung dari setting sistem kita apakah transaksi bisa dilanjutkan atau tidak. Ketika adanya perbedaan ya antara data yang di PO, invoice dengan di good receipt. Seperti itu. Nah, ini secara umum ya, biasanya invoice seperti ini. Ya, ada vendornya siapa, kemudian invoice number ya, dokumennya, PO ya, kemudian amount per item termasuk pajak ya, sampai total ya, invoice-nya berapa. Seperti itu. Ya, jadi ketika sesuai dengan dokumen PO, ini sebenarnya tinggal disalin semua ya. Dari PO ya, kemudian sesuai juga dengan good receipt ya, kemudian sudah invoice, tinggal dokumen mengalir saja ya. Transaksi mengalir saja di sistem ya. Tapi ketika ada perbedaan tadi antara PO dengan good receipt kemudian juga dengan invoice, itu mungkin perlu diedit lagi datanya. Nah, ini ya, invoice verification dengan mereferensi kepada PO ya. Jadi PO number-nya berapa ya, kemudian delivery note-nya ya, kemudian bill of lading number. Dari sini akan menjadi dokumen yang disalin di invoice ya. Ketika kita melaksanakan invoice ya, kita menggunakan transaksi Miro ya.
Miro tampilan seperti ini ya. Nah, ketika kita misalnya melakukan referensi kepada PO-nya, jadi kita referensi dokumennya apa, dokumen numbernya kemudian kita masukkan di sini ya, dokumen PO-nya, nomor dokumen PO-nya, sehingga nanti akan disalin dokumen PO kepada dokumen menjadi bagian dari invoice ya. Kita juga bisa menyalin ya dari PO yang di sini, jadi kita bisa melakukan pencarian ya berdasarkan dokumen PO. Nah, ini display varian ini untuk menampilkan layout ya, termasuk juga data-data apa yang perlu diisi atau tidak dari transaksi Miro. Nah, ini ya. Ini adalah proses invoice-nya. Jadi kita jalan yang pertama ya. Pertama kita jalankan transaksi Miro ya. Itu kalau di menu ada di logistik, material manajemen, logistik invoice verification, dokumen entry, enter invoice ya. Nah, kemudian atau langsung dengan menggunakan T-code Miro ya. Kemudian transaksinya kita pilih di sini invoice ya. Kemudian di basic data ya, di sini kita melihat di sini ada invoice date-nya, referensinya ya. Jadi referensi itu dari dokumen mana ya, vendor invoice-nya. Kemudian amount-nya ya. Kemudian pajak. Ini currency-nya ya. Nah, kemudian invoice ini ya mereferensi ke dokumen PO. Misalnya PO itu kode agreement, ini kita masukkan di sini adalah nomor PO-nya ya. Nomor PO-nya. Nah, kemudian akan disalin dari PO tersebut ya item-item yang akan di invoice. Kalau misalnya sudah oke ya, oke ini dalam artian ini balance-nya itu tidak ada perbedaannya, artinya antara yang ditagih dengan yang ada di PO ya, atau ketika proses good receipt itu tidak ada selisih atau balance ya. Oleh karena itu kita langsung posting oke. Kita checklist oke, kemudian kita sudah itu kita post invoice-nya. Nah, kalau ada perbedaan ya, ada perbedaan antara invoice ya dengan PO ya atau dengan good receipt ya. Nah, sehingga di sini tidak nol balance-nya, itu perlu dicek kembali ya pada sisi sebelah mana perbedaan terjadi. Nah, bisa jadi tadi di PO pesan 10, ketika diterima ternyata 9. Ketika ditagih masih 10 di invoice-nya. Nah, berarti harus diperbaiki karena ketika di good receipt ya jumlah barang 9. Nah, di sini perlu di update terlebih dahulu ya jumlahnya, atau sebaliknya dari sisi amount-nya ya, perbedaan dari sisi amount. Misalnya di perbedaan dari pajak, misalnya di PO pajaknya 10%, ketika sudah masuk di invoice ya ternyata pajak yang ditagihkannya berbeda ya, sehingga ada perbedaan jumlah. Ini perlu dicek kembali ya, sehingga akhirnya balance-nya menjadi 0. Itu mungkinnya terkait invoice entry.